Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizky Pratama, kelas 10 OTKP 1, sekolah dari SMK YPIP Petojo. Untuk pertemuan pada hari ini, saya akan membahas mata pelajaran IPA yang berjudul Menerapkan Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja. Langsung saja kita akan membahas yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, kesehatan kerja. Menurut Badan WHO atau Organisasi Kesehatan, kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental, sosial, dan kesejahteraan, bukan hanya karena ketiadaan penyakit atau kelemahan saja. Pada dasarnya, kesehatan itu meliputi 4 aspek. Aspek pertama yaitu kesehatan fisik, di mana seseorang dapat dikatakan sehat fisik apabila seorang tersebut tidak merasa adanya keluhan sakit, tidak ada keluhan secara objektif, dan tidak tampak sakit. Aspek kedua, kesehatan mental, jiwa, yang dimana kesehatan itu mencakup 3 komponen, yaitu yang pertama, pikiran. Pikiran sehat tercermin dan cara berpikir jalan pikirannya. Selanjutnya yaitu ada emosional, di mana emosional kesehatan itu tercermin dari kemampuan seseorang mengekspresikan emosinya. Selanjutnya kesehatan spiritual, di mana keadaan seseorang dapat menjalankan ibadah dan semua aturan agama yang dianutnya. Yang ketiga yaitu kesehatan sosial, apabila seseorang mampu berhubungan baik tanpa membedakan ras, suku, agama, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleransi dan menghargai. Nah, yang keempat yaitu kesehatan dari aspek ekonomi, di mana dia harus mempunyai kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu untuk menyokong hidupnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu yang kedua, keselamatan kerja, di mana resiko kecelakaan di tempat kerja dapat diminimalisir dengan meningkatnya keamanan kerja. Nah, keamanan kerja ini dibedakan menjadi 2, yaitu material dan non-material. Yang pertama akan dibahas yaitu material, di mana alat perlindungan dari suatu biasanya disinda APD itu harus ada di dalam tempat kerja. Yang seperti pertama yaitu helm, dan yang kedua sarung tangan. Ada juga yang bernama sepatu boot. Nah, selain itu ada juga vape dan masker. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang non-material. Nah, non-material di mana contohnya ada prosedur operasional, standar, dan ada juga rambu-rambu keselamatan. Selain itu ada juga isyarat tanda bahayanya himbauan dan juga petugas khusus yang telah ada di tempat kerja tersebut. Yang ketiga ada kesehatan dan keselamatan kerja, bisa disebut juga dengan K3, di mana tujuan dari K3 ini yaitu yang pertama mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan. Nah, yang kedua perlengkapan digunakan seefektif mungkin. Nah, yang ketiga semua produksi dipelihara keamanan. Yang keempat agar terjamin gizi para pekerja. Terus selanjutnya agar terhindar gangguan kesehatan dan agar pekerja merasa aman terlindungi. Selanjutnya kita bahas yang keempat, kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, cedera yang mengakibatnya hilangnya waktu kerja. Yang kedua, cedera yang mengakibatkan kerja menjadi terbatas. Yang ketiga, cedera yang memerlukan bantuan petugas kesehatan. Dan yang keempat yaitu cedera yang memerlukan P3K. Nah, yang keempat yaitu kecelakaan kerja. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Setidaknya terdapat 4 faktor penyebab terjadinya kecelakaan, yaitu salah satunya ada penyebab langsung kecelakaan kerja itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama kondisi tidak aman, dan yang kedua tindakan tidak aman. Nah, untuk kondisi tidak aman ini biasanya semua kondisi di sekitar tempat kerja yang mempunyai potensi bahaya
Contohnya ada suara berisik, terus ada juga instalasi listrik kurang baik. Nah, ada juga peralatan kerja yang tidak layak, terus ada juga pencahayaan yang kurang. Nah, itu merupakan kondisi yang tidak aman. Nah, selanjutnya yang kedua, ada tindakan tidak aman. Contohnya, tidak menggunakan alat perlindungan diri atau APD yang benar. Oke, selanjutnya ada penyebab tidak langsung ya. Nah, terdiri dari dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor pekerjaan dan yang kedua ada faktor pribadi. Berikut penyebab dasar kecelakaan kerja, salah satunya yaitu lemahnya manajemen dan pengendalian, kurangnya sarana dan prasarana. Yang ketiga, kurangnya sumber daya. 4, kurangnya komitmen seperti itu. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas kurang kendali. Contohnya, pelatihan yang kurang baik, terus tidak terjadwalnya inspeksi, dan juga analisis kecelakaan yang kurang tepat. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan saya yang kurang tepat, yang kurang gitu, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.